Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera para sahabatku dan adik-adikku di tanah air. Kita berjumpa kembali dalam Inspirasi. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi jembatan emas menuju sukses. Sejak dulu saya sering bertanya-tanya, mengapa ada banyak orang dengan potensi luar biasa, tetapi prestasinya biasa-biasa saja. Sebaliknya ada banyak orang dengan potensi biasa-biasa saja, tetapi prestasinya melejit luar biasa. Mengamati proses meraih sukses, baik dari pengalaman pribadi maupun pengalaman dan penuturan para sahabat yang telah sukses dalam hidupnya, baik di dalam maupun luar negeri, saya datang pada suatu kesimpulan bahwa memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis saja tanpa diimbangi dengan keterampilan berkomunikasi yang baik tidak menjamin seseorang meraih sukses. Seperti kata para sahabat kita dari Toraja, ambayang raka kumua naidin suduk, yang artinya bahwa suatu tali persaudaraan, jalinan persahabatan atau pertemanan tidak akan tampak tanpa diikuti dengan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, milikilah keterampilan berkomunikasi. Karena komunikasi itu memastikan kita mendapatkan trust, belief, yang kita sangat butuhkan untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, dengan atasan, bawahan, dengan para customer kita, dengan para supplier, dengan anggota keluarga, termasuk para stakeholder lainnya seperti pemerintah dan organisasi lainnya. Hal ini bisa dimulai dari mengubah hal-hal kecil dalam keseharian kita. Komunikasi dimulai dengan pikiran dan hati yang terbuka. Dan pesan yang disampaikan hendaknya bernuansa positif. Baik dari bahasa lisan, dengan bahasa tulisan, maupun dengan bahasa tubuh. Tentunya dengan penguasaan media komunikasi dan teknologi yang baik. Dan sesungguhnya, kita bisa meraih hak-hak kita tanpa mengorbankan hak orang lain dengan komunikasi asertif. Seperti kata sahabat kita dari Bali yang mengatakan bahwa "Dan nagih nungkulin timpal dogen, apang bisa masih ngalap kasor." Maknanya adalah janganlah kita mencapai kehendak kita memaksakan hak-hak orang lain, tetapi capailah hak kita dengan menghargai orang lain. Dan komunikasi yang baik ini di dunia kerja bisa kita mulai dari menulis surat lamaran, menulis CV dengan bahasa yang baik, menarik dan unik, sehingga menarik minat para pencari pekerja profesional. Dan tatkala kita diundang interview, kita pun bisa menunjukkan bahasa dan komunikasi yang baik itu melalui bahasa yang sopan, tutur kata yang sopan, logis, kemudian kronologis dan singkat. Kalau kita tidak mampu meyakinkan pewawancara, maka kita akan gagal meraih apa yang kita cita-citakan. Seperti yang terjadi sekitar 12 tahun silam, seorang sahabat dengan kemampuan, keterampilan teknis luar biasa, tetapi gagal meraih perusahaan impiannya karena tidak mampu memberikan penjelasan bahasa atau komunikasi lisan yang baik. Dan pada waktu tempat yang sama, sahabat lainnya dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis jauh di bawahnya berhasil meyakinkan pewawancara karena mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi untuk itu, komunikasi ini sangat penting, terutama bahasa tubuh sangat erat hubungannya dengan budaya di mana kita berada. Oleh karenanya, marilah kita pelajari pula komunikasi antar budaya. Dan menurut para ilmuwan, bahwa komunikasi verbal atau tulisan itu, kesuksesannya sangat ditentukan oleh bahasa tubuh, tekanan suara atau nada suara, di samping oleh pesannya itu sendiri. Bahkan kontribusi daripada bahasa tubuh dan tekanan suara ini sangat besar. Ini benar. 18 tahun silam tatkala saya pertama kali menginjakkan kaki di Timur Tengah,
kami sempat berkonflik dengan para pekerja pribumi. Kami orang-orang ASEAN, atau Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand. Tatkala kita bercanda, biasa bagi kita untuk menyentuh bagian belakang teman saat dengan teman sejenis maksudnya. Tetapi jangan coba-coba memegang kepala. Itu dianggap sangat tabu bagi kita orang ASEAN. Namun bagi orang Arab sebaliknya, bagi mereka memegang kepala itu biasa tatkala mereka bercanda dengan teman sejenis. Tetapi ketika mereka bercanda dan kita memegang bagian belakang tubuh mereka, itu dianggap sangat tabu. Sehingga konflik itu harus kita selesaikan pada sebuah meeting tersendiri. Dan saudara-saudaraku, para sahabat, kemampuan berkomunikasi yang baik menuntut kita untuk mampu memahami pesan itu sendiri selain mampu menyampaikan pesan dengan baik. Baik pesan yang disampaikan secara tulisan, lisan, maupun melalui bahasa tubuh. Kegagalan dalam memahami pesan juga akan berakibat fatal. Entah berapa kali saya menyaksikan banyak kejadian di dalam dunia kerja bahwa karena salah menginterpretasikan pesan, pabrik mati yang hingga menelan kerugian jutaan dolar. Dan disinilah pentingnya komunikasi itu sendiri. Apabila komunikasi itu secara verbal, maka sangat penting bagi kita untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian memberikan respon untuk membangun rapot atau ikatan komunikasi dan melakukan parafrase dengan bahasa kita sendiri. Dan komunikasi merupakan bagian penting dari kecerdasan emosi. Dan menurut para psikolog ternama seperti Profesor Dr. Daniel Goleman dari Harvard University mengatakan bahwa kecerdasan emosi menyumbang lebih besar dibandingkan kecerdasan otak untuk meraih sukses seseorang. Oleh karena itu, mari kita bangun komunikasi yang baik dengan mengubah kebiasaan kita sehari-hari untuk berkomunikasi dengan baik. Dan semoga para sahabatku mampu meraih sukses dan apa yang kita diskusikan ini menjadi tambahan energi untuk berusaha dan meraih apa yang Anda cita-citakan. Dari Gurun Pasir, saya doakan semoga kalian semua sukses, sehat, dan bagi saudaraku umat Muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai berjumpa dalam inspirasi berikutnya.